Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini ya, sahabat kita di lapangan bertanya lagi mengenai adanya di dalam ruangan RBW ya. Bukan lagi sarang walet yang dia tanyakan mengenai adanya perkembangan harga. Jadi ini saya sudah janji saudaraku, saya akan angkat suatu saat kalau ada luang waktu insya Allah. Jadi saya akan langsung bacakan saudaraku ya. Ini ada pertanyaan saudara kita lagi, saya akan jawab karena ini sudah selesai saya jawab ini pun juga, dan ini sekarang saya akan jawab pertanyaan saudara kita mengenai adanya burung walet yang mati di dalam ruangan RBW ya. Jadi oke, silakan nonton saudaraku sampai full videonya supaya saudaraku ini bisa memahami, mengerti mengenai adanya keadaan di dalam ruangan RBW tentang burung walet di gedung walet saudaraku. Jadi oke, saya langsung masuk ke inti. Saya mau tanya guru, boleh katanya bosku, kenapa kadang-kadang ada burung walet mati dalam gedung walet? Nama channel saudara kita ini Kecap Manis. Kecap manis ya, bukan kecap yang garam. Jadi oke, ini pertanyaan saudara kita ini, dia menanyakan di dalam gedung dia punya gedung ini, kenapa di sini pertanyaannya saudaraku, kenapa kadang-kadang ya maksudnya kenapa kadang-kadang ada apakah induk walet atau kanakan walet, yang jelasnya burung walet di dalam ruangan RBW, di dalam gedung walet saudara ini mati. Maksudnya tolong dijelaskan pencerahannya guru. Jadi ini yang saya jelaskan saudaraku mengenai adanya walet yang mati. Apa sebabnya walet biasa itu mati di dalam ruangan RBW? Apa penyebabnya sampai walet itu korban di dalam ruangan RBW? Kan memang biasa dan sering saudara dapatkan walet yang mati, yang korban di dalam ruangan RBW. Kenapa bisa? Ini yang perlu saudara pahami. Jadi oke, saya jelaskan saudaraku pertanyaannya mengenai adanya walet yang mati, kendala yang biasa dialami walet di dalam gedung rumah walet saudaraku, di dalam gedung itu di RBW. Itu yang pertama, adanya walet biasa pengaruh itu panas. Saya ulangi saudaraku ya, walet yang biasa saudara dapatkan di dalam ruangan RBW yang mati, itu terjadinya biasanya ruangannya panas. Itu panas. Sampai kanakan, kalau umpamanya kanakan di saran, kalau panas itu di gedung saudaraku, biasa kanakan yang jadi itu dia mati di tempatnya. Biasa mati di saran. Biasa juga kalau umpamanya dia panas sampai itu kanakannya goyang-goyang yang belum berbulu, yang tumbuh bulunya, dan begitu pun juga yang sudah mulai ada bulunya dan yang panjang bulunya, biasa di situ goyang-goyang sampai dia jatuh. Ya, sampai kalau dia jatuh sulit dia naik, apalagi kalau belum bisa dia terbang. Itu biasa terjadi sampai dibawa di lantai, itu biasa dia makan kecoa apa mati. Itu terjadi adanya biasa panas. Jadi saudara perlu tahu mengenai adanya itu bahasa panas, lawannya itu dingin. Cara mendinginkan ruangan yang panas, usahakan saudara itu adakan pengisian air di bak atau tempat-tempat yang lainnya, semacam kayak mesin pengabut atau di baskom. Dan banyak saudaraku yang penampung air yang bisa saudara gunakan di dalam ruangan RBW. Isi air. Kalau umpamanya masih panas, usahakan saudaraku isi tanah liat. Lebih bagus yang tanah merah. Itu sering saya paparkan di konten di tutorial saya, baik videonya maupun penjelasannya. Itu sering saya perlihatkan di dalam gedung. Itu satu, adanya walet biasa sering saudara dapatkan mati di dalam ruangan RBW-nya, di dalam gedungnya, itu adanya panas. Satu. Yang kedua, kenapa walet sering kita dapatkan di dalam ruangan RBW itu mati?
Nah, yang kedua adalah itu sering terganggu. Yang mana yang saya katakan sering terganggu, baik predator, begitupun juga adanya manusia. Yang mana yang terganggu semacam kayak ada toke. Itu biasa. Biasa kanakannya itu biasa, itu toke itu biasa dia kejar, dan dapat dia jatuh ke bawah sampai dia mati, itu walet. Begitupun juga mengenai adanya tikus. Begitupun juga mengenai adanya umpamanya ada ular. Kan biasa ada ular masuk, saudaraku. Burung hantu. Apakah saudara mendapatkan umpamanya walet tinggal kaki atau tinggal kepala, biasa badannya habis dimakan, itu hama. Atau bahasa kerennya itu predator. Itu yang bisa saudara bisa mendapatkan biasanya di dalam ruangan RBW seumpamanya ada walet mati. Mana lagi? Ada gangguan seumpamanya saudaraku itu datang dia masuk di dalam ruangan yang mengechat itu pada waktunya bukan waktu masuknya. Itu walet biasa saudara dapatkan juga mati di dalam ruangan RBW. Itu ya. Yang ketiga, yang keempat saudaraku, yang mana lagi yang keempat? Ruangan sudah sempit tetapi disekat-sekat lagi. Ya, dipetak-petak seperti rumah-rumah kos yang sering saya jelaskan. Ya, sudah kecil tambah dipotong-potong lagi itu bagi gedung. Maksudnya dibagi-bagi di dalam, maksudnya banyak kamar. Itu banyak kamar saudaraku, di situ juga terjadinya biasa walet kalau belajar terbang sampai ruangan sempit. Saudara banyak kamar-kamar, banyak dipetak-petak di dalam, banyak sekat-sekat. Maksud saya apakah sekat melintang atau sekat lurus? Di situ terjadi juga biasa walet, di situ cepat terbentur. Kalau ruangan kecil baru di situ panas lagi. Di situ sering terjadi jatuh juga sampai sulit terbang. Kalau sudah jatuh ke bawah. Bagus kalau umpamanya walet yang sudah jatuh dia bisa terbang kembali naik, tetapi kalau walet belum bisa terbang dia jatuh, itu terjadi adanya namanya walet itu sudah korban. Kan tidak bisa naik. Hanya di bawah. Kalau di bawah sudah begitu, sudah. Mana kecoa yang makan, mana mati saja di situ. Makanya saudara sering mendapatkan walet yang korban di dalam ruangan RBW, walet yang mati. Itu. Jadi sudah berapa saudaraku? Pertama tadi itu adanya panas ruangan, yang kedua mengenai adanya predator, gangguan manusia, begitupun juga mengenai adanya ruangan yang banyak kamar-kamar. Ini sudah 4. Yang kelima yang mana? Yang kelima saudaraku, sering adanya itu walet mati karena suara inapnya terlalu besar. Apalagi kalau terlalu banyak banyak salon Twitter di dalam. Itu terlalu pengat. Sampai kanakannya itu di dalam ruangan RBW itu waletnya biasa itu tidak tenang karena terlalu besar. Sudah suaranya besar, maksudnya angkat volumenya terlalu besar, mana lagi Twitternya terlalu banyak. Itu terjadi juga adanya biasa walet itu sampai dia jatuh karena itu bahasanya kayak pising di dalam, tidak ada ketenangan itu walet. Itulah saya maksud, usahakan di dalam ruangan RBW saudaraku, usahakan jangan terlalu besar suara inap. Apalagi kalau terlalu banyak salon Twitter saudara gunakan di dalam ruangan RBW, ya, yang saudara pasang di sirip. Itu mengenai adanya suara tarik saudaraku, ya mengerti aja. Karena kalau penjelajah 75 saudaraku itu hanya menggunakan dua suara. Terkecuali saudara mau menggunakan suara tarik itu tidak ada sistem paksa, terserah saudara. Yang penting penjelajah 75 saudaraku tidak pernah menggunakan suara tarik. Itu. Ini sudah 5 ya saudaraku, ya sudah 5. Itu. Yang keenam, biasa walet mati di dalam ruangan RBW adanya itu sirip biasa jatuh. Maksudnya papang sirip biasa jatuh. Itu sering. Sedangkan ini walet ada di situ sudah melengket, sudah ada sarang, ada kanakan di situ, kalau jatuh, itu. Maksudnya siripnya, kan sering itu terjadi saudaraku, mendapatkan di dalam gedung itu ada sirip jatuh. Apakah pakunya lepas atau gimana?
atau itu stang pakunya, stang bauknya itu umpamanya sirip kayu, itu sirip papa maksud saya, langsung umpamanya makan rayap sampai dia jatuh, itu biasa terjadi juga, itu walet yang mati. Jadi banyak kendala saudaraku kalau saudara itu pemahaman-pemahaman yang saudara dapatkan di dalam ruangan RBW yang burung yang mati. Nah itu mengakibatkan semua itu saudaraku ya, mengenai adanya itu burung. Itu tadi yang saya katakan mengenai adanya ada 6 asbab walet sering saudara dapat walet mati di dalam ruangan RBW, baik kanakan walet begitupun juga induk walet, maksudnya walet dewasa. Nah itu jadi perlu saudara pahami bahwa di dalam ruangan RBW itu bisa saudara bisa konsisten, perlu konsisten. Makanya selalu ada saya katakan saudara itu perlu konsisten. Konsisten itu pahami di dalam ruangan RBW kendala ke walet. Ya itu kendala, ya. Ya itu walet itu tidak menginginkan semua itu, tetapi apa daya seumpamanya walet sudah sampai di situ, dia punya dia punya umur ya. Ya intinya saudaraku itu perlu memahami mengenai adanya di dalam ruangan RBW saudaraku supaya walet ini aman, ya aman. Kalau waletnya aman saudaraku ya yakin juga saudara akan aman juga. Ya intinya itu saudara itu perlu jenius. Nah, penting sekali kita itu profesional pahami walet di dalam ruangan RBW yang sering sekali yang mengganggu, yang mengganjal walet ini sampai dia tidak tenang di dalam, akhirnya dia jatuh dari sarangnya. Begitupun juga biasa indukan, kalau umpamanya dia kaget dan langsung. Yang jelasnya banyak kendala saudaraku. Ada berapa tadi saya sudah jelaskan secara mendetail mengenai adanya gangguan di dalam ruangan RBW sampai walet itu baku nabrak, benturan, ya, sampai jatuh nanti itu sulit dia terbang kembali. Nah, itu. Jadi saudaraku ya itu penjelasan penjelajah 75 mengenai adanya pertanyaan saudara kenapa kalau umpamanya ada walet yang mati di dalam ruangan RBW, apa penyebabnya? Kenapa bisa walet mati di dalam ruangan RBW saudara? Nah, jadi sahabatku di lapangan itu perlu tahu bahwa kalau ruangan panas itu sering terjadi walet kanakan yang belum tumbuh bulunya, sudah ada bulunya, dan yang belum terbang mulai sudah panjang bulu tapi dia punya sayap tetapi belum bisa terbang. Itu biasa kalau jatuh itu tidak selamat. Nah, apakah jatuh di lantai atau dia jatuh di lantai yang ada kolamnya, nah itu sudah, ya itu tidak terselamatkan saudaraku. Nah, jadi saudara itu perlu memahami semua itu supaya walet ini aman. Ya itu. Jadi itu kendala-kendala saudaraku mengenai adanya gangguannya di dalam ruangan RBW. Bahasa tata ruang, bahasa penyemprotan secara merata di dalam itu, kalau umpamanya banyak hama disemprot ya, istilahnya dirawat gedungnya saudaraku. Ya begitupun juga mengenai adanya bahasa kendalanya, gangguannya, kalau umpamanya saudaraku itu masuk di dalam mana cahaya senter biasa yang punya gedung itu sampai 3 orang masuk. Nah itu biasa kanakan itu biasa panik, kaget sampai dia jatuh. Nah itu yang terjadi biasa banyak yang kanakan korban, ini kanakan loh. Jangan kanakan induk pun biasa juga itu mati. Jadi jangan heran karena biasa saya perlihatkan saudaraku di video kalau saya live streaming, begitupun juga kalau di lapangan, kalau penjelajah 75 itu memperlihatkan bahwa ini walet mati. Nah itu jadi saudara perlu tahu. Sama kalau umpamanya telur jatuh, itu biasa telur walet biasa jatuh, ada biasa jatuh 1, malahan ada jatuh 2 padahal belum jadi anak. Nah itu semua terjadi adanya panas ya, ruangannya di dalam ini di RBW nya saudaraku ya, sahabatku itu panas ya. Tidak ada bedanya saudaraku kalau kita di dalam kamar ya, di dalam kita punya rumah pribadi. Nah kita masuk di dalam, lantas ruangan ini tertutup, mana tidak ada kipas, panas lagi di dalam, itu kan kita tidak tenang saudaraku. Sama dengan burung ini, apalagi yang tadi yang kanakannya itu cara memahami mengenai adanya keamanannya walet di dalam ruangan RBW. Jadi saudaraku itu perlu tahu bahwa walet itu perlu didatangkan semua tadi itu, yang didatangkan semacam kalau umpamanya panas ya isi air
Ya, karena coba ikuti konten tutorial saya saudaraku, lengkap semua di situ pembahasan penjelasannya mengenai adanya bahasa kelembapan. Nah, begitupun juga mengenai adanya pencahayaan. Nah, itu. Nah, dan ini saudaraku ya, 7. Belum saya sempat tadi katakan, kan tadi 6. 7 itu juga mengenai adanya pantulan. Kalau cahayanya terang saudaraku, ada kanakan wali dalam, di situ juga biasa wali panik biasa. Di situ kalau terang biasa itu kaget juga, jatuh juga. Nah, itu terjadi hawanya mengenai adanya burung ini kalau terang di dalam ruangan. Pokoknya ada kanakan biasa, di situ terjadi juga kanakan jatuh sampai mati di dalam ruangan RBW di bawah lantai. Ya, itu kendalanya. Jadi itulah pemahaman saudaraku yang sering saya angkat ini mengenai adanya tata ruangnya. Amangnya itu wali di dalam ruangan RBW supaya kita bisa itu terkendalikan mengenai adanya bahasa yang sering kita dapatkan walet mati di dalam ruangan RBW. Nah, sering saya jelaskan saudaraku ini, berulang-ulang saya angkat ini. Nah, jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya keamanannya walet. Ya. Jadi ini Muhammad saudaraku ya, ini atas nama saudara kita ini, nama channelnya Kecap Manis ya. Nah, ini pertanyaan tadi saya sudah jelaskan mengenai adanya kenapa kadang-kadang ada burung walet mati dalam gedung. Nah, itu saya sudah jelaskan secara mendetail saudaraku. Ini atas nama channelnya Kecap Manis, tetapi tidak tahu siapa nama betulnya dan daerah mana daerahnya. Nah, saya sudah dilkan pertanyaan saudara ya, saya sudah dilkan karena memang saya janji insya Allah kalau ada waktu luang saya akan angkat jawaban saudara. Dan yang belum saya sempat angkat saudaraku, mohon maaf, tunggu saja konten tutorial selanjutnya, pertanyaan saudara saya akan angkat karena masih banyak pertanyaan yang belum sempat saya angkat. Ya. Jadi oke saudaraku, itulah saya sudah jelaskan tadi secara mendetail, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih baik daripada yang sekarang ini. Dan silakan diterapkan saudaraku. Kalau umpamanya ruangannya panas, adakan pengisian di dalam ruangan RB saudaraku, pengisian bak, atau begitupun juga ada kalau saudara menggunakan kolam atau yang lain-lain sebagainya, isi air. Kalau masih panas, tambahkan tanah liat secukupnya supaya bisa terkendalikan ini hawa panas di dalam ruangan RBW. Kan ini yang paling fatal bagi walet kalau panas. Ya. Tidak ada sarangnya saudaraku, walet juga menderita kalau panas di dalam ruangan RBW. Nah, ada sarang, begitupun juga ada sarang lagi, biasa pecah-pecah sarang. Ya, tidak bertahan lama itu sarang, biasa jatuh sendiri itu sarang kalau panas hawa di dalam, karena itu air liur. Ya, itu. Begitupun juga mengenai adanya telur, biasa sering jatuh kalau hawanya di dalam ruangan RBW saudaraku itu panas. Nah, itulah perlu kejeniusan. Nah, jadi mudah-mudahan saudaraku ya, apa yang saya katakan ini, apa yang saya sudah jelaskan pertanyaan saudaraku mengenai adanya walet yang sering mati, walet yang sering didapatkan di dalam gedung saudaraku itulah tadi saya sudah kupas secara merinci, secara mendetail. Jadi semua saudara itu perlu menghindari semua itu dan lakukan supaya walet yang saudara dapatkan itu mudah ada perubahan ke depannya. Itulah saudaraku yang sempat saya angkat mengenai adanya pertanyaannya atas nama channel Kecap Manis, mudah-mudahan bermanfaat saudaraku ya. Begitupun saudara-saudaraku yang lain yang nonton video ini, itulah tujuannya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Jadi mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya terselip, salah, adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan saya saudaraku ya, itu pesan penjelajah 75. Jangan selalu diganggu gedungnya kalau masih pemula. Nah, itu. Saya ulangi, jangan selalu diganggu saudaraku gedungnya kalau masih pemula. Nah, yang kedua, jangan diadakan panen rampas kalau masih sedikit sarang. Nah, saya ulangi saudaraku ya, jangan diadakan panen rampas kalau sarangnya baru sedikit. Ya, supaya saudara ini bisa memahami mengenai adanya amannya walet. Dan begitu pun juga saudaraku di lapangan tanpa terkecuali. Ya, itulah pesan penjelajah 75 saudaraku. Silakan camkan baik-baik. Itu.
Jadi oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku di lapangan ya, khususnya bagi petani wale dan peternak wale, mudah-mudahan selalu sehat, selalu sukses selalu saudaraku.